Banyak yang belum tahu soal sejarah Tugu Tani di Jakarta. Patung pahlawan ini berada di Jakarta Pusat dan dibangun berdasarkan ide dari Soekarno. Patung Tugu Tani berupa seorang petani yang membawa senapan dan terdapat prasasti yang berisi pesan makna dari Soekarno, yakni hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Mulanya Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri Sarwo Edi Wibowo lah yang meminta Gubernur Jakarta Sumarno Sosroatmojo untuk merakit patung itu. Patung ini ternyata sempat menuai kontroversi loh. Alasannya patung Tugu Tani dianggap simbol komunisme. Apalagi mantan Panglima RPKAAD menganggap senapan yang dibawa itu tak melambangkan perjuangan petani Indonesia dan dinilai mirip PKI. Tapi dibantah oleh beberapa pihak dengan alasan sudah dibuat jauh sebelum peristiwa G30S PKI. Adam Malik juga mengatakan patung Tugu Tani sudah muncul saat Soekarno berkunjung ke Uni Soviet tahun 1960. Lagi bersama gue Tessa di vakansi. Udah lama ya gue nggak jalan-jalan di sekitaran Jakarta sini dan sekitarnya. Sekarang gue lagi ada di Tugu Tani, tapi ini bukan tujuan utama gue untuk jalan-jalan. Gue bakal ke tempat yang sering didatengin bule-bule, terus kulinernya banyak. Dia itu bisa jadi tempat penginapan para bule-bule gitu deh guys. Gak jauh sih tempatnya dari Tugu Tani ini, ya sekitar 5 menit lah jalan ke arah sana. Jadi ikutin gue terus ya. Nah, sekarang gue mau makan siang nih guys. Kebetulan di Jalan Jaksa terdapat restoran Padang bernama Jasa Bundo yang berlokasi di Jalan Jaksa nomor 20A, Kebon Sirih. Pemilik restoran Panasrul menawarkan menu-menu yang pastinya nggak kalah enak di restoran Padang lainnya. Menunya ada rendang, ayam, paru, sayur singkong, ikan, dan lain-lain. Tapi gue mau pesan yang beda nih guys, restoran Padang ini menawarkan menu andalannya, yakni sop buntut atau oxtail soup. Katanya sih jadi menu spesial buat kalangan bule-bule di sana, jadi kita coba aja yuk. Nah, tadi gue udah habis muter-muter di Jalan Jaksa ini, gue udah lapar banget ya, pengen makan siang. Jadi gue mutusin buat ke restoran nasi Padang Jasa Bundo di Jalan Jaksa nomor 20A, Jakarta Pusat. Nah, di restoran nasi Padang ini itu ada menu spesialnya, yaitu sop buntut atau oxtail soup bahasa Inggrisnya. Nah, gue penasaran banget karena rasanya kayak apa sih makan sop buntut di restoran nasi Padang. Kita langsung pesan aja. Di sini ada kentang, ada wortel, ada tomat, kuah. Ini dia nih, masterpiece-nya. Tebal banget kan tuh dagingnya. Kayak empuk sih, soalnya diginin tuh empuk gitu. Ini agak salfok ya, potongan wortelnya gede banget. Kalah sama kentangnya. Kita coba ya, tuh dagingnya banyak ternyata guys. Kita coba pakai kuahnya ya. Enak sih kalau kata gue, soalnya empuk, nggak perlu effort gitu buat motongnya. Langsung taruh aja, kuahnya dikit lagi, biar mantep. Coba, langsung hap. Mantul itu. Oh ya guys, sebelum tadi gue makan, gue tuh ngobrol dulu sama bapak yang punya restoran nasi Padang Jasa Bundo ini. Namanya Bapak Nasrul. Nah, dia tuh bilang
kalau restoran nasi Padang ini jadi salah satu tempat makan yang banyak banget didatengin sama bule-bule di Jalan Jaksa ini guys. Yang paling spesial di sini itu makanya gue pesen sop buntut karena katanya tuh yang paling spesial di sini. Banyak kan bule-bule datang pesennya sop buntut gitu. Kayak gue cobain. Dan restoran nasi Padang ini sendiri udah buka sejak tahun 90-an. Jadi dari zaman-zamannya lagi rame-ramenya nih Jalan Jaksa segala macem, Bapak Nasrul ini udah tahu. Jadi kalau kalian penasaran, pengen cobain namanya sop buntut ini atau pengen cobain menu-menu lain, kalian bisa langsung ke restoran nasi Padang Jasa Bundo. Oke? Gue mau makan dulu ya. Dadah. Sangat disayangkan nih guys, ketika gue menyusuri sepanjang Jalan Jaksa, ternyata banyak gedung atau bangunan terbengkalai di sini. Salah satunya gedung Hotel Mangkrak yang diduga milik pengusaha Daniel Hutapea. Mulanya berdirinya hotel ini selalu bermasalah sejak perizinan hingga tak dilanjutkan dalam kurun waktu 5 tahun. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak pernah menggubris hal ini sampai sekarang. Warga-warga di Jalan Jaksa khawatir kalau hotel ini semakin lama konstruksinya menjadi lapuk dan bisa menimpa para pelintas jalan. Jalan Jaksa memang mencapai titik kepopulerannya sejak tahun 1990-an. Di tahun 1993, Dinas Pariwisata Jakarta mencatat 57.200 wisatawan mancanegara telah menetap di penginapan yang ada di sepanjang jalan ini dan sekitarnya. Termasuk diantaranya 29.676 warga Eropa, 9.309 warga Australia, 4.215 warga Amerika, dan 649 warga Afrika. Berdasarkan data yang sama diketahui kalau lama menginap rata-rata wisatawan asing di Jalan Jaksa sekitar 3 hari. Rentetan momen bersejarah seperti krisis moneter pada tahun 1998, bom Bali pada tahun 2002, bom Kedutaan Besar Jakarta tahun 2004, sampai keputusan pemerintah tahun 2005, berimbas mengurangi jumlah turis yang datang ke Jalan Jaksa. Keputusan pemerintah saat itu adalah mengurangi visa standar turis dari 60 hari menjadi 30 hari. Sampai pada tahun 2007, Jalan Jaksa kembali bangkit sebagai kawasan wisata berakomodasi rendah dan tempat hiburan murah di Jakarta. Sejak tahun 2017 di Jalan Jaksa pada pukul 10 malam, kawasan ini jadi sepi banget. Padahal dulunya di kawasan ini pukul 3 pagi masih ramai berkerumunan orang. Banyak faktor lain yang juga jadi penyebab Jalan Jaksa semakin gak diminati oleh para turis. Penyebab utamanya adalah penertiban pedagang kaki lima saat masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok menganggap keberadaan para pedagang mengurangi keseruan berwisata di Jalan Jaksa. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 juga membuat banyak tempat usaha di Jalan Jaksa tutup. Hal inilah yang membuat Jalan Jaksa yang dulunya dikenal ramai didatangi turis jadi semakin miris kondisinya. Nah, setelah tadi gue udah makan siang nih, makan sop buntut yang gurih-gurih nyoy. Sekarang gue mau ketemu sama temen gue, dimana kayak tadi, ini berhubungan juga sama cerita gue tadi. Dimana gue kesini, gue nostalgia, gue sering banget beberapa kali interview bule-bule di sini waktu tugas gue sekolah. Nah, gue tuh susah untuk belajar bahasa Inggris yang lancar gitu, public speaking yang bagus. Jadi kan enak ya kalau ngomong sama bule yang bener-bener lancar gitu. Jadi gue mau tanya nih, temen gue ini jago banget bahasa Inggris ya. Gue mau tanya tipsnya dia tuh gimana gitu bisa belajar bahasa Inggris. Kita langsung ke teman-teman gue aja yuk. Halo Kak Jos. Sehat? Sehat dong, apa kabar nih? Sehat juga. Udah lama kita nggak ketemu ya? Udah lama banget ya. Gue tuh abis muter-muter lagi di gimana? sini. Tapi jalannya jadi sepi banget ya, jalan Jaksa. Beda banget ya. Padahal dulu ya, gue tuh di zaman sekolah sering banget disuruh sama guru-guru buat wawancara bule-bule di sini. Bener banget. Tapi maaf banget, Inggris saya ini agak bulepotan, jadi susah nih buat komunikasi segala macam. Makanya sampai sekarang tuh gue masih nyari sebenarnya aplikasi ataupun sarana yang bagus gitu. Gue udah coba ngeles segala macem, cuman kayak
bingung gitu, tetap nggak bisa masuk. Pas banget sih, karena bisa dibilang orang Indonesia ya, kecenderungannya tadi tuh, maksudnya ya selama kita belajar dulu cuma ngafalin ya. Bener. Ngafalin. Digunain? Nggak pernah. Malah tadi kayak lu bilang Tes, maksudnya ya orang disuruh guru gitu tugas nyari di sini buat interview. Ya itu doang gitu, tapi di kelas nggak pernah kan? Iya. Nah akhirnya ujung-ujungnya nggak ada rasa pede buat kita ngobrol. Bener. Betulan banget. Kenapa nih? Kebetulan banget. Di sini gue pengen ngasih tahu gitu, karena saat ini gue posisi sebagai country B2B manager untuk Elsa Indonesia. Oh, iya. Elsa apa sih? Kalau tanya Elsa, kalau orang gue bilang kayak gini nih, Elsa ini yang ini ya, wanna build a snowman ya. Oh. Biasa kayak gitu kan. Iya. Kebayangnya Disney gitu kan. Bener-bener. Elsa, Elsa Frozen apa sih? Biasa lu ceritain tuh, gue mau nanya-nanya nih sama lu soal Elsa ini sendiri kan. Kebanyakan mikirnya nah, Frozen gitu. Nah, Elsa sebenarnya secara singkatnya gitu ya, bilangnya adalah kita sebagai aplikasi untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris terutama dalam speaking skill. Yang gue bilang tadi gitu, di Indonesia kecenderungannya ya, orang-orang Indonesia itu pas ngomong bahasa Inggris takut. Padahal udah belajar bahasa Inggris lama banget. Kayak kita berapa tahun? 12 tahun ya? 12 tahun bener ya? SD, SMP, SMA bener kan? Tapi giliran suruh ngomong Nggak bisa. Bener, gue juga punya pengalaman di mana gue nih udah ngeles, biasa lah orang tua kan, coba dong belajar bahasa Inggris, gini-gini ngeles sana-sini. Cuman nggak bisa karena mungkin nggak ada lawan bicara gue yang sering banget untuk ngomong fasih bahasa Inggris gitu. Betul. Nah, Elsa ada kepanjangannya nih. English Language Speech Assistant. Coba ya, English Language Speech Assistant. Bisa dibilang kita menyiapkan asisten pribadi. Betul. Buat teman-teman, buat ya kayak kita-kita lah ya. Untuk belajar bahasa Inggris, untuk ngomong bahasa Inggris, ada temennya gitu. Bener banget. Atau biasa kondisi yang kedua orang Indonesia adalah, aduh karena punya temen gitu ya, cuman temennya disebutnya grammar police, pernah dengar? Coba apa tuh? Grammar police yang kalau misal ngomong kata sedikit, salah dikit langsung salah gitu. Oh, diledekin. Diledekin. Bener. Ujung-ujungnya jadi aduh malas gue bahasa Inggris gitu. Insecure Bener. jadi. Nah, itu yang bikin kesalahan fatal bisa dibilang. Cuman karena kita menggunakan teknologinya AI gitu ya, artificial intelligence. Jadi nggak usah perlu takut diledekin, diketawain, diomelin, nggak perlu. Karena ya Elsa akan memberikan feedback yang memang akan membangun untuk kita menggunakan bahasa Inggris jauh lebih baik. Seperti itu. Dari Kak Jo sendiri nih, belajar bahasa Inggris tuh gimana? Bisa lancar banget. Oke, kalau pengalaman gua belajar dari lingkungan bisa dibilang. Karena ini faktor paling penting untuk pembelajaran bahasa Inggris. Karena gue mungkin bisa bilang dari TK, SD, SMP, SMA emang udah belajar bahasa Inggris. Cuman nggak ada tuh yang di conversation. Pas gue masuk kuliah, gue nggak mau dijerumusin tuh. Diterjunin ke lingkungan yang 100% in English. Ya mau nggak mau gitu kan, kita mau bisa atau enggak ya mau nggak mau harus ngomong bahasa Inggris. Nggak ada tuh yang teman-teman yang bisa bilang, wah salah nih ngomongnya, nggak ada. Karena mau nggak mau kita dipaksa ya secara mandiri bisa. Seperti itu sih. Ngomong-ngomong, oh iya, makasih. Ngomong-ngomong soal Elsa tadi, fitur apa sih yang unggulannya dari Elsa ini sendiri? Kalau dari fitur sendiri sebenarnya yang menjadi pembeda ya dari Elsa sendiri adalah kita menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Yang pertama, yang kedua adalah voice recognition. Kenapa dua features ini bisa dibilang menjadi unggulan kita? Satu, karena saat ini Elsa bisa dibilang dari teknologi voice recognition-nya setingkat lah sama Google Assistant, Cortana, Siri gitu. Cuma menjadi pembeda, mereka hanya fokus di voice recognition in general. Kita khusus untuk pembelajarannya. Nah, ditambah dengan AI tadi, AI kita yang akan memetakan proses pembelajarannya tadi. Jadi dari apa yang diterima sama AI kita, dianalisa, diolah, dijadikan learning path untuk si siswanya atau si learnernya kita sebut ya. Seperti itu sih. Itu paling utama pembedanya. Paling utamanya ya. Tapi apakah Elsa ini sendiri bisa digunakan oleh siapapun gitu? Oke, kalau misal bisa digunakan siapapun, bisa banget. Cuman best use case kita selama ini di range 17 sampai 45 tahun. Oke. Sebenarnya untuk anak-anak memungkinkan. Cuman ya memang
biasa butuh pendamping ya, butuh pendamping lah untuk menggunakan karena di mobile phone gitu. Itu sih. Kenapa bisa menjadi salah satu unggulan nih aplikasi, ya disebutnya aplikasi ya, aplikasi Elsa ini menjadi unggulan aplikasi yang bisa belajar bahasa Inggris gitu. Kenapa? Kenapa? Yang pertama, terutama untuk di speaking skill ya, pembelajaran speaking skill, kenapanya adalah kita menggunakan metode deep learning. Maksudnya apa nih deep learning? Jadi misalnya nih, Tessa, gua gitu ya, sama teman-teman yang lain gitu ya, bisa menggunakan aplikasi Elsa. Sebelum kita gunain, kita akan dapat initial assessment test dulu. Level kita di mana? Oh, ada levelnya? Ada levelingnya. Jadi kita pas di tahap awal, di tes dulu, oh misal Tessa levelnya di intermediate. Gue juga di intermediate. Tapi meskipun sama level, tapi pasti skillnya berbeda. Mungkin gue level pronunciation lebih bagus, lu intonation lebih bagus. Ini AI-nya akan memetakan. Jadi secanggih itu. Deep learning-nya benar-benar akan mengetahui setiap orang ini gimana sih, levelnya di mana sih. Setelah si Elsa tahu nih, si AI kita tahu, dia akan memetakan learning path-nya. Tessa harus mulai dari mana dulu, skill mana dulu yang dilatih. Joshua harus skill mana dulu yang dilatih. Seperti itu. Jadi, itu paling utama. Nggak rata ya? Nggak rata. Okay. Setiap orang mau ada 100, mau ada 1000, semua sistem pembelajaran pasti beda. Berarti itu yang unggul adalah deep learning-nya itu sendiri. Betul. Ya? Kita ada beginner, lower intermediate, intermediate, advanced, sampai ke native. 5 level 5 berarti? level, betul. Oke, itu berarti kayak kelas ya? Betul. Nanti setiap pemetaannya itu, ya dia akan menentukan kalau misalnya mulai di beginner nih, ternyata sudah belajar 2 bulan, 3 bulan, dia harus naik level. Nanti juga akan ditunjukin, oh kamu sekarang levelnya sudah di intermediate. Elsa-nya akan memetakan secara langsung. Selain untuk belajar bahasa Inggris, misalnya learning, reading, listening, adakah kayak misalnya yang bikin fun gitu di dalam Elsa ini sendiri? Oke, sebenarnya untuk fokus dari Elsa sendiri kita di speaking skill. Khususnya di speaking skill. Dan untuk pembelajaran sendiri, kita sudah full gamification. Jadi pembelajarannya bukan yang kayak mungkin pembelajaran jadul, harus dengerin doang, harus nonton doang gitu, enggak. Ini lebih interaktif. Karena dari interface kita pun sudah sangat gamification banget, dan bisa si learner-nya ini bisa lebih enjoy belajarnya. Jadi kayak main game. Oke. Jadi nggak bosen ya? Betul. Jadi misalnya penjelajahan dari satu planet ke planet lain, ada sequence-nya apa. Jadi ini gue bilang tadi, tampilannya di tahap awal akan ada nih levelnya, di levelnya intermediate. Bahkan langsung dibagi. Skill-nya ada 5, pronunciation, fluency, intonation, word stress, sampai ke listening. Dan ini yang gue bilang tadi, belum tentu kalau misalnya kita sama di intermediate, oh ternyata pronunciation gue lebih rendah daripada punya lu. Lu bisa lebih bagus di intonation, atau word stress juga bisa lebih bagus. Bahkan sampai distandarkan ke IELTS speaking score predictor berapa. Oh, udah ini IELTS juga ya? Yes, true. Nah, belajarnya gimana? Ini ada 2. Ada yang skill. Skill ini dipetakan sama Elsa yang tadi. Nah, tampilannya ya, beda banget kan? Planet banget. Planet banget ya, udah kayak main game kan? Tinggal pilih mau yang mana. Kita klik. Let's say kita pin ngomong yang ini. Kita tinggal ngomong. Dia kan contohnya, kita ngomong. Hip hop. Nah, udah keluar resultnya. Merah artinya masih salah, hijau udah benar. Kita mau ulang lagi, karena masih belum, masih 72%. Gue mau lebih bagus gitu ya. Hip hop. Salah lagi. Ini merah tandanya apa sih? Lebih detail. Cara pengucapan H-nya atau H-nya seperti apa? Nah, jadi yang disebut kita teknologinya fonetik atau fonem. Jadi nggak cuma kata atau kalimat, tapi sampai ke hurufnya. Oke, dia sedetail itu ya? Yes. Kayak kita ngomong hap. Tulisannya kalau orang Indonesia ngomongnya cup gitu ya, bacanya kan. Tapi kan U-nya itu dibaca sebenarnya ada UH, ada sound UH. Jadi hap. Nah, itu yang disebut phonetic pitch atau phoneme language. Itulah pembelajaran yang kita berikan. Ini simpelnya. Kalau misalnya mau yang nanti, misalnya lu tes udah lebih sulit gitu ya, akan diajak conversation sama Elsa. Kayak gitu. Oke, langsung. Elsa nanya nih, kita jawab. Meskipun sudah disiapin, kita tinggal jawab. Yeah, I've been to a couple great ones in the last month. Skor langsung keluar, saya salah di mana?
great. Bisa dilihat di sini. Harus diperbaiki di mana. Sedetail itu ya? Sedetail itu. Sensitif itu. Betul. Nah, ini Elsa tanya lagi nih. Diikutin lagi, jalan lagi. Jadi, dengan pembelajaran seperti ini yang bisa dibilang kita ngulang terus, mau nggak mau lama-lama kan bisa kan? Bener. As simple orang namanya manusia ya, mau bisa harus terbiasa. Iya. That's it, itu aja. Sedetail itu. Betul. Tampilannya juga udah fun banget. Betul, itu dia. Nggak yang kayak ya udah kok gitu kan. Lebih kayak main game sih. Iya, lebih ke main game. Oke. Thank you deh Kak. Sip, Terima sama-sama. kasih untuk solusinya nih. Sip, thank you banget ya. Bisa jadi lebih banyak, kenapa nggak dari gue? Ya, sekarang bisa langsung belajar ya pakai Elsa. Bener. Nanti biar lebih pede lagi. Sip. Thank you, Teh. Lanjut lagi. Sip. Kita minum Thank dulu you. kali ya. Oke, minum dulu lah ya. Habis itu lanjut lagi ya. Nah, gue udah selesai nih jalan-jalan di sekitaran Jalan Jaksa. Kalau gue lihat dari waktu itu gue datang ke sini, waktu gue disuruh sama guru gue kucuk-kucuk buat interview para bule-bule di sini dan ngelatih public speaking gue, ternyata nggak seramai waktu itu. Jadi di sini bisa dibilang ya mulai sepi dan banyak beberapa bangunan yang apa ya? Kalau kita bilang tuh terbengkalai gitu ya, nggak selesai dibangun dan segala macamnya. Juga banyak beberapa tempat yang dijual, disewa. Jadi memang sesepi itu guys. Tapi ada sih beberapa bule yang tadi gue temuin, 1-2 lah kira-kira, tapi nggak seramai waktu itu. Nah, tadi gue juga udah ketemu sama temen gue, Kak Yosua. Dia udah ngasih tahu gue banyak soal Elsa, aplikasi Elsa, yaitu English Learning Speech Assistant. Ya, semacam asisten pribadi yang latih kita untuk fasih berbahasa Inggris dan segala macamnya. Ya, menurut gue itu aplikasi bener-bener bermanfaat banget buat kita yang apa ya, kalau dibilang tuh pemula lah, pengen belajar bahasa Inggris, pengen lancar pakai bahasa Inggris untuk ngomong sama bule-bule, itu bagus banget aplikasinya. Dan itu juga fun, kalau kita lihat tuh tampilannya nggak membosankan, jadi kayak kita mau dimanapun itu bisa kita pakai karena berbasis aplikasi, di mobile phone ada gitu. Nah, tadi gue juga udah selesai makan siang di nasi padang Jasa Bundo, tapi gue nggak makan nasi padang ya, gue makan sop buntut yang super duper gurih banget, kuahnya, dagingnya empuk, ya enak lah, mengenyangkan buat gue sendiri. Jadi berkesan lah di Jalan Jaksa ini meskipun kondisinya udah nggak seperti dulu ya. Gue berharap semoga keramaian Jalan Jaksa ini bisa kembali lagi dan bisa jadi tren tidak hanya untuk bule-bule, namun bagi warga Jakarta yang ada di sini atau warga dari beberapa kota lainnya yang pengen ke Jalan Jaksa ini gitu. Jadi kemana vakansi berikutnya? Ikutin aja Abang Bajanya. Dadah. Belum dibuka sama abangnya. Oke. Dah. Let's go Bang. Oke. Dah.